Oke, baik. Sebelum saya mempresentasikan ringkasan materi pemasaran internasional, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Melina Isabel Tampani, S1 Manajemen semester 4B. Di sini tugasnya adalah meringkas materi pemasaran internasional mulai dari materi yang pertama hingga materi yang keenam. Sebelum kita masuk dalam materinya, di sini saya akan memberitahukan apa saja bahan pembelajaran yang akan kita belajar pada semester 4 ini. Nah, bahan pembelajarannya itu ada overview, perencanaan pemasaran internasional, lingkungan ekonomi internasional, lingkungan sosial budaya, lingkungan politik dan hukum, regulasi internasional, strategi pemasaran internasional. 7 materi itu sesudah kita belajar, kita akan masuk pada UTS. Selesai UTS, kita akan melanjutkan dengan strategi pemasaran internasional lanjutan, terus strategi kolaborasi internasional, keputusan produk, keputusan harga, keputusan COD, komunikasi pemasaran internasional, leadership and control pemasaran internasional. Setelah itu kita akan masuk dalam ujian akhir semester. Kita juga bisa angkat materinya itu dari berbagai referensi, misalnya international marketing itu dari Ali Philip R. Kateora, edisi 18 tahun 2020. Bisa juga dari buku lain yang berbahasa Indonesia ataupun bisa dari artikel. Nah, selanjutnya dari referensinya itu ada portofolio sistem penilaian. Jadi dalam materi pemasaran internasional ini, untuk sistem penilaiannya itu ada kehadirannya 10%, tugasnya 15%, kuisnya 15%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 30%, jadi total semuanya itu adalah 100%. Jadi dalam pemasaran internasional ini, materi-materi yang akan kita bahas yaitu international marketing atau pemasaran internasional. Jadi di sini ada bagian-bagian dari pemasaran internasional, major challenge to business today atau tantangan utama bisnis saat ini. Itu yang pertama itu liberalization atau deregulation, yaitu proses atau usaha dan sebagainya untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan atau dalam tata negara dan ekonomi, dan ini mirip juga dengan ilmu deregulation. Nah, yang kedua itu advances in technology atau kemajuan teknologi. Dalam kemajuan teknologi ini dapat membantu bisnis untuk tumbuh dan berkembang dalam menciptakan hubungan dengan pelanggan. Nah, yang ketiga itu globalization atau globalisasi. Dalam globalisasi ini, dia dapat meningkatkan produksi sebelumnya, meluaskan bisnis untuk menjual produk dalam atau dalam luar negeri yang lebih bebas. Jadi, globalisasi ini dia mencakup dunia, yang artinya kita yang punya bisnis, kita dapat menjualnya di dalam atau di luar negeri secara bebas. Berikutnya itu di sini menanyakan what is a market, apa itu pasar. Market is a market consists of all the potential customer sharing a particular need or work. Jadi pasar itu dia terdiri dari semua potensial pelanggan dalam berbagi kebutuhan tertentu, who might be willing and able to exchange to satisfy the need or want. Jadi dalam pasar itu dia tersedia dan mampu bergerak dalam pertukaran untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan seseorang. Di situ mereka menyediakan produk. Jadi kita sebagai pelanggan kita dapat
membeli sesuai kebutuhan atau keinginan kita. Apa itu pemasaran? Pemasaran juga itu dia suatu identifikasi yang memuaskan kebutuhan manusia atau kebutuhan pelanggan, memenuhi kebutuhan kita secara langsung atau secara menguntungkan. Jadi orang yang menjual produk, dia merasa diuntungkan. Dan kita sebagai pelanggan, kita juga merasa diuntungkan karena kita membeli sesuatu kebutuhan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, dari kebutuhan itu nanti tercipta keinginan. Dari keinginan tercipta permintaan. Berikutnya itu yang ditanyakan itu apa yang dipasarkan atau what is a marketing. Yang pertama itu goods atau barang. Jadi di pasar itu ada berbagai macam barang yang dijual. Misalnya pakaian, misalnya sepatu, alat-alat tulis, alat-alat masak, dan masih banyak lagi barang-barang produk yang dipasarkan. Nah, yang kedua itu servis atau jasa. Misalnya jasa foto juga ada, atau jasa menjahit ada. Yang ketiga itu event atau peristiwa. Nah, yang keempat itu experience atau pengalamannya. Yang keempat atau yang berikutnya itu person atau orang. Nah, yang kelima place atau tempatnya itu. Tempatnya itu strategis atau tidak. Tempatnya itu ramai atau sepi. Tempatnya itu bisa dijangkau atau tidak. Misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya itu properties atau propertinya. Yang berikut organization atau organisasi. Informasi. Informasi itu misalnya dia memberikan informasi yang tepat kepada pelanggan. Misalnya tempat jualnya itu di mana, dia memberikan informasi yang tepat, alamatnya di mana, dan bagaimana. Yang ke-10 itu ide. Ide dalam arti dia mempunyai kemampuan untuk membuat sesuatu yang menarik pelanggan. Ya, tempatnya itu ditata sedemikian rupa sehingga pelanggan atau customer yang melihatnya itu, oh, di sini tempatnya bagus, mungkin produk-produknya juga bagus, barang-barangnya juga bagus, jasanya juga bagus. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ditanyakan bauran pemasaran atau the marketing mix. Nah, dalam marketing mix ini ada beberapa alternatif. Misalnya yang pertama itu produk. Produknya itu desainnya bagaimana? Desainnya bagus, memikat hati pelanggan atau tidak? Nilainya, kualitasnya itu baik atau tidak? Mereknya juga. Yang berikutnya itu price atau harganya. Harganya itu murah atau mahal? Ditanyakan seperti itu ya. Terus promosi atau periklanan. Iklannya itu menarik hati peminat atau tidak, atau iklannya itu hanya biasa-biasa saja. Place atau tempatnya. Tempatnya itu terjangkau atau tidak. Orang kalau misalnya membuka suatu usaha sekarang itu kebanyakan dia menggunakan internet supaya update tempatnya itu di mana, alamatnya itu di mana, jadi mudah ditemukan oleh orang-orang yang ingin membeli suatu barang. Yang keempat itu prosesnya itu harus lengkap. Orang kalau membeli suatu barang itu dia ingin yang lengkap, tidak yang kurang. Physical environment atau lingkungan fisiknya itu, tempatnya itu strategis atau tidak, tempatnya itu baik atau tidak. Terus orangnya, pendirinya itu siapa, karyawannya itu layanannya bagaimana,
terus layanannya ke pelanggan itu harus baik, harus sopan, harus ramah, supaya orang yang membeli produk itu juga merasa diuntungkan atau dipuaskan. Yang berikutnya itu public relation, itu hubungannya dengan masyarakat. Misalnya orangnya itu bagaimana sikapnya, baik terhadap orang atau tidak. Nah, yang berikutnya itu political power atau kekuatan politiknya. Nah, dalam pemasaran internasional itu dia juga harus mempunyai hubungan pemasaran. Hubungan pemasaran itu proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan yang kuat dan sara nilai dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi, dalam hubungan pemasaran itu, dia menciptakan suatu produk. Dia meningkatkan hubungan yang kuat dengan pelanggan, supaya orang yang membeli itu merasa dipuaskan. Marketing manajemen itu juga dia memiliki prinsip manajemen pemasaran yang pada dasarnya ada 2 jenis. Yang pertama itu entrepreneurial marketing atau pemasaran kewirausahaan. Dalam pemasaran kewirausahaan itu ada 2 alternatif. Yang pertama itu bisnis started by individual atau bisnis dimulai oleh individu. Nah, yang kedua itu creativity, drive, and perseverance are keys to success. Jadi dalam prinsip manajemen itu dia harus kreatif. Kreatif artinya dia menciptakan sesuatu yang kreatif yang mengikat hati pelanggan. Yang berikutnya itu dorongan. Dorongan itu misalnya dorongan dari dirinya sendiri atau dorongan dari orang-orang terdekatnya. Dan ketekunan. Orang kalau membuat suatu usaha dia harus tekun, karena kunci dari sukses itu yaitu ketekunan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya itu yang kedua, jenis yang kedua itu adalah formulat marketing atau pemasaran yang dirumuskan. Nah, dalam pemasaran yang dirumuskan itu terdapat 2 alternatif juga, yaitu professional description and approach atau profesional pendekatan disiplin. Misalnya dia harus profesional dalam bekerja, dia jangan malas, dia kalau mau membangun sesuatu usaha dia harus tepat waktu, terus dia harus disiplin dalam waktu, misalnya waktu kerja. Terus yang berikutnya itu memesinkan orientasi pasar. Itu. Kita juga harus mengenal apa itu manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran sendiri itu adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, promosi dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Jadi manajemen pemasaran itu sebelum kita memulai suatu usaha atau suatu bisnis, kita harus memulainya dari perencanaan atau rencana. Pelaksanaannya itu bagaimana, konsepnya itu bagaimana, iklannya itu bagaimana, idenya itu bagaimana, idenya itu kreatif, dapat membuat orang yang melihat itu senang. Jasanya itu bagaimana, jasa layanannya itu bagaimana. Terus dia menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu. Artinya dia memuaskan orang atau suatu organisasi yang membeli produknya. Berikut itu yang ditanyakan itu, what is international marketing atau apa itu pemasaran internasional. Jadi pemasaran internasional itu the performance of business activity designed to plan, price, promote and direct the flow of company, goods and service to customer or usher in more than one nation for a profit. Jadi kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, memberi harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa perusahaan
kepada pelanggan atau penggunanya dari suatu negara untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pengertian ini dari seorang ahli yang bernama Philip R. Cateora. Jadi dia membuat sebuah pengertian dari pemasaran internasional. Nah, dari pengertiannya ini dia memilih kegiatan bisnis yang direncanakan untuk suatu perusahaan atau orang yang membuat suatu kegiatan untuk pelanggannya yang menyediakan produk atau barang-barang yang dapat mendapat keuntungan begitu. Misalnya seperti itu. Dalam pemasaran internasional itu juga dia memiliki tingkat pemasaran. Nah, tingkat pemasarannya itu ada level of marketing yang dibagi atas 3 tingkat. Yang pertama itu domestik atau lokal, yang kedua internasional, dan yang ketiga itu global. Nah, dalam pemasaran internasional itu juga dia memiliki jenis-jenis pemasaran internasional. Yang pertama itu ekspor, yang kedua itu internasional, dan yang ketiga itu global. Dalam pemasaran internasional itu, dia juga memiliki lingkungan ekonomi. Apa itu lingkungan? Nah, lingkungan sendiri itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang dapat berpengaruh terhadap arah dan kebijakan organisasi dalam mengelola bisnisnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berikutnya itu ada analisis lingkungan makro. Nah, yang pertama analisis lingkungan ekonomi. Di dalam analisis lingkungan ekonomi itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal atau tingkat pendapatan. Yang kedua itu analisis lingkungan teknologi. Yang ketiga analisis politik dan hukum. Yang keempat analisis sosial. Dalam analisis sosial itu dia memiliki hubungan sosial, agama, dan bahasa. Nah, yang kelima itu analisis lingkungan demokrasi atau tingkat pertumbuhannya, tingkat pendidikannya, pola keluarga, urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota atau migrasi dan sebaliknya seperti itu. Setelah dari analisis lingkungan makro, ada juga analisis lingkungan industri. Apa itu industri? Industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau mendekati sama atau sebagai barang pengganti atau mendekati pengganti yang ditawarkan untuk target pasar yang kurang lebih sama dengan harga yang tidak jauh berbeda. Jadi itu adalah pengertian dari industri. Mengapa perlu analisis lingkungan? Nah, jadi analisis lingkungan itu diperlukan untuk membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang akan dijalankan dan pada saat yang sama dapat mengantisipasi strategi bisnis yang dijalankan oleh pesaing. Terus perlunya analisis lingkungan itu untuk membantu perusahaan untuk membangun sikap proaktif, tidak hanya sekedar reaktif terhadap para pesaingnya. Jadi dalam manajemen pemasaran internasional itu dia juga memerlukan lingkungan politik dan hukum. Jadi lingkungan politik dan hukum itu ada yang namanya lingkungan makro internasional dan lingkungan mikro internasional. Kalau lingkungan makro internasional itu sendiri, dia di dalamnya itu terdapat sosial, teknologi, politik, lingkungan, dan ekonomi. Kalau di dalam lingkungan mikro, itu dia terdapat pelanggan, terus bersaingnya,
publiknya, pemasoknya, intermediarisnya, dan perusahaannya. Nah, dalam lingkungan politik dan hukum itu, dia juga terdapat sistem politik. Nah, dalam sistem politik itu, dia memiliki dua alternatif. Yang pertama itu demokrasi, dan yang kedua itu totalitarisme. Nah, demokrasi itu sendiri adalah sistem di mana pemerintahan dikendalikan oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui pemilihan umum. Pemilihan yang dilakukan secara bebas dan wakil-wakil kelompok menentukan pemerintahan dengan partisipasi terbuka masyarakat. Itu adalah pengertian sendiri dari demokrasi. Nah, yang kedua itu adalah totalitarisme. Totalitarisme itu sendiri itu adalah sistem politik di mana hanya ada satu partai perwakilan atau kediktatoran yang tampil mengendalikan segala aspek kehidupan, baik dalam aspek politik, aspek ekonomi, aspek budaya, dan lain-lain. Itu adalah pengertian dari totalitarisme itu sendiri. Ada juga 4 pondasi dasar hukum yang berlaku di seluruh dunia. Yang pertama itu hukum Islam. Hukum Islam itu sendiri adalah hukum yang diturunkan dari interpretasi terhadap aturan dan ajaran Nabi Muhammad. Contohnya itu ada di negara Arab Saudi. Yang kedua itu hukum sosialis. Hukum sosialis itu sendiri adalah hukum yang dianut negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Korea Utara, dan lain-lain. Nah, dalam sistem hukum sosialis, kekayaan dan sumber daya alam suatu negara sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Namun demikian, dalam sistem hukum sosialis, masih diakui adanya hak milik individu. Penguasaan sumber daya oleh pemerintah hanya pada sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau kebutuhan masyarakat. Itu contohnya itu ada di negara Uni Soviet. Yang ketiga itu hukum umum. Hukum umum sendiri itu hukum yang berasal dari hukum Inggris dan merupakan dasar dari peraturan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan negara-negara lainnya. Yang keempat itu hukum sipil. Hukum sipil itu hukum yang diturunkan dari hukum Romawi dan diterapkan di negara-negara non-Islam dan negara-negara non-sosialis. Selain kita belajar tentang analisis lingkungan ekonomi, analisis lingkungan politik dan hukum, kita juga akan belajar tentang World Trade Organization atau WTO. Jadi dalam materi WTO ini kita harus atau pendahuluannya itu seperti apa. Jadi WTO itu dibentuk tanggal 5 April tahun 1994 di Marrakesh, Maroko setelah perundingan panjang mengenai perdagangan dunia yang disebut putaran Uruguay. Berlakunya efektif sejak 1 Januari 1995 dan di Indonesia sendiri meratifikasi lewat DPR tanggal 13 April tahun 1994 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Berikutnya itu dalam WTO dia juga mempunyai tujuan. Nah, tujuan dari WTO itu yang pertama itu mendorong arus perdagangan antara negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Nah, tujuan yang kedua itu dia memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Tujuan yang ketiga itu untuk menyelesaikan sengketa mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Itu adalah 3 tujuan dari WTO. Ada juga fungsi-fungsi dari WTO. Fungsi yang pertama itu memfasilitasi implementasi, administrasi, dan pelaksanaan dari persetujuan WTO. Fungsi yang kedua, memberikan satu forum tetap,
guna melakukan perundingan di antara anggota, baik masalah yang telah tercakup dalam persetujuan WTO maupun yang belum diterapkan. Fungsi yang ketiga itu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam WTO. Fungsi yang keempat, mengawasi kebijakan perdagangan. Fungsi yang kelima, kerjasama dengan organisasi lainnya. Setelah kita belajar tentang WTO, kita juga akan belajar tentang International Marketing Strategy atau strategi dalam pemasaran internasional. Nah, dalam strategi pemasaran internasional itu, dia mempunyai proses ekspansi dan keputusan strategi. Nah, yang pertama itu expand or not, yang artinya berkembang atau tidak. Nah, yang kedua itu international market evaluasi atau evaluasi pasar internasional. Yang ketiga itu mode of entry, dan yang keempat itu overall strategi, yang kelima itu marketing mix. Nah, jadi dalam proses ekspansi itu dia terdapat 5 strategi. Ada juga 5 keputusan strategi ekspansi internasional. Yang pertama itu at home atau di rumah saja. Itu dia terdapat 5 alternatif. Yang pertama itu country, yang kedua itu industri, yang ketiga itu company, yang keempat itu produk, dan yang kelima itu perceived atau persepsi. Berikutnya itu adalah crossing borders. Jadi dalam crossing borders itu dia ada 3 alternatif. Yang pertama itu international market evaluasi, terus mode of entry, dan overall strategi. Nah, dalam international market evaluasi sendiri itu dia terdapat 3 alternatif. Yang pertama itu segmentation variable, yang kedua itu market selection, yang ketiga itu opportunity assessment. Yang berikutnya itu alternatif dalam mode of entry itu ada exporting, ada contractual agreement, ada alliances, dan ada direct investment. Nah, yang berikutnya itu dalam overall strategi sendiri ada scope, ada squeezing teaming coordination, cross market optimization atau penguturan waktu, pengoptimal lintas pasar, dan koordinat. Yang terakhir itu ada abroad atau di luar negeri. Marketing yang alternatif yang kelima itu marketing mix atau bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran itu sendiri ada produk, ada place atau tempat, ada price atau harga, dan ada promotion. Demikian hasil presentasi ringkasan materi manajemen pemasaran internasional dari saya. Semoga ringkasan materi ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.